warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada pelajaran PAI pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi kesehatan dan kita bisa melaksanakan pembelajaran PAI dengan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran PAI kita, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Nanti dipimpin oleh ketua kelas, Hadi. Baiklah Bapak Kolil, sebelum kita mulai belajar kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Hadi Humaidi sudah memimpin doa selaku ketua kelas. Coba sebelum kita mulai kita absen dulu ya anak-anak ya kehadirannya. Untuk yang pertama Imro'atun Nafi'ah. Hadir, Pak. Ya. Kristina Sangada. Hadir, Pak. Abdul Latif. Hadir, Pak. Ya. Desi Rohmawati. Desi ada? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dewi Nur Khalimah. Hadir, Pak. Hadi Humaidi. Hadir Pak. Ini ketua kelas yang tadi memimpin doa selalu disiplin ini. Hadi Humaidi ini. Alfi Ahmad Khudori. Hadir, Pak. Pak, alhamdulillah sudah bisa hadir ya. Alfi ya, alhamdulillah sudah disiplin sekarang. Evi Rofiko Solika. Hadir, Pak. Ya, kemudian Ati. Hadir, Pak. Alhamdulillah sudah lengkap nggih? Sudah lengkap anak-anak ya? Nggih, Pak. Karena anak-anak sudah lengkap, mari kita mulai pelajaran PAI kita. Jadi untuk pelajaran PAI pada pagi hari ini itu berkaitan tentang hukum makanan halal dan haram. Nah, anak-anak sekalian, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai juga ini kita bersolawat, tapi dengan cara yang membahagiakan. Nanti kita bersolawat dengan tepuk solawat biar kita lebih semangat ya anak-anak ya. Nggih, Pak. Tepuk solawat. Sallallahu Terima kasih anak-anakku sekalian. Dengan Amin. anak-anak sekalian, pada pelajaran kali ini nanti tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu anak-anak atau peserta didik mampu menjelaskan makna makanan halal dan haram. Tuh anak-anak sekalian ya. Terus kemudian yang kedua mampu menyebutkan macam-macam makanan halal dan haram. Kemudian yang ketiga mampu menjelaskan hikmah mengkonsumsi makanan halal dan makanan haram. Seperti itu. Sehingga dengan tujuan pembelajaran ini nanti kita sudah mengerti, oh berarti nanti saya harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut. Coba sebelum kita lanjutkan, kira-kira dari
tujuan pembelajaran yang Pak Khalil sampaikan tadi, ada yang tahu makanan halal itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu Saya, anak-anak? Pak. Saya, Ya, Pak. Abdul Latif, monggo. Makanan halal itu makanan yang boleh dimakan, Pak. Oh ya, coba yang lain. Saya, Pak. Ya, Bu Imro. Imro, Makanan halal itu makanan yang enak-enak ya, Pak? yang enak-enak, boleh. Coba yang lain lagi, mungkin ada yang bisa. Saya, Pak. Ya, Dewi. Apa Dewi? Makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam, Pak. Nah, jawaban Abdul Latif tadi juga baik, bagus. Jadi jawaban Imro'atun Nafi'ah juga bagus. Tapi yang lebih ke arah halal itu yang jawaban dari dari Dewi Nur Halimah. Karena apa? Makanan yang halal itu adalah makanan yang diperbolehkan menurut agama Islam. Itu lebih jelasnya. Terus kemudian yang kedua, coba ada yang tahu makanan haram? Haram itu apa sih? Apa ya kira-kira Saya, makanan? Pak. Ya, Hadi Humaidi, silakan. Daging babi, Pak. Oh ya, daging babi. Ada lagi selain daging babi? Saya, Pak. Ya, Makanan yang kotor. makanan yang kotor. Oke. Ini coba didefinisikan. Nah, itu kalau daging babi, makanan kotor itu kan macamnya ya. Coba kalau makanan haram itu apa gitu. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Kristina. Apa Kristina? Makanan yang tidak boleh dimakan, Pak. Yang tidak boleh dimakan oleh siapa ini kira-kira? Oleh bapaknya, oleh gurunya, Oleh kita, Pak. oleh kita. Ya, diperjelas lagi ya, Kristina ya. Tidak dibolehkan sama agama, yaitu Allah yang melarang kita untuk mengkonsumsi makanan haram. Ini, terima kasih anak-anakku sekalian ya. Nah, itu sebagai pertanyaan awal untuk anak-anak, ternyata anak-anak sudah paham. Nah, sebelum kita lanjut ke intinya, nanti pelajaran inti, Pak Khalil akan memutarkan video ya yang berkaitan dengan manfaat mengkonsumsi makanan halal dan makanan haram. Sudah ya? Kita dengarkan bersama-sama. Kira-kira dari lagu ini anak-anakku sudah memahami apa arti lagunya itu mengenai apa kira-kira? Ada yang tahu anak-anak? Mengenai halalan Ya coba thayyiban, Pak. Hadi dulu. Apa Hadi? Mengenai halalan yang thayyiban, Pak. Halalan yang baik. Nah, ya, makanan yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira sudah paham ya sekarang? Kenapa kita umat Islam dianjurkan untuk memilih makanan yang halal? Biar Apa tadi, sehat, Pak. dengan kita memilih makanan yang halal, apa tadi manfaatnya? Sehat, Pak. Kita menjadi sehat, memilih makanan yang sehat. Nah, itu yang terpenting. Jadi selain halal, selain makanan yang diperbolehkan oleh agama Islam, ternyata manfaatnya di dalam tubuh kita itu bisa menyehatkan. Nah, seperti itu. Kemudian itu menunjukkan juga
jati diri kita sebagai orang Islam yang selalu memilih makanan yang diperbolehkan oleh agama. Itu ya anak-anak. Jadi dari lagu-lagu tadi, video halal haram tadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa memilih makanan halal itu sangatlah penting untuk diri kita sebagai muslim. Makanan halal dan haram. Coba sekarang makanan halal. Makanan halal itu kira-kira contohnya apa ya? Itu ya. Terus kemudian makanan haram itu apa ya? Itu kan seringkali kita di masyarakat itu masih bingung. Contoh ketika kita main di stadion atau di alun-alun, pernah nggak anak-anak melihat sate 02? Pernah, Pak. Apa sate 02 itu anak-anak? Sate bekicot, Pak. Bekicot, Pak. Nah, sate bekicot. Nah, kira-kira bekicot itu merupakan makanan halal apa haram ya? Haram, Pak. Halal, Pak. Alasannya Imro'atun. Haram, Pak. Karena enak, Pak. Karena enak, halal jadinya. Iya. Terus kalau Dewi, apa Dewi? Menjijikkan, Pak. Menjijikkan. Jadi di sini ada 2 pertanyaan, ada 2 jawaban. Maaf, keliru anak-anak. Masih grogi Pak Guru. Ada 2 jawaban dari peserta didik, namanya Imro'atun dan Dewi. Tadi mengatakan halal karena enak, kemudian Dewi mengatakan haram karena menjijikkan. Nah, anak-anakku sekalian, jadi di sini juga ada ciri-ciri makanan halal dan haram. Jadi makanan halal yang tadinya halal kemudian bisa menjadi haram. Contohnya ayam. Ayam itu adalah makanan yang halal, tapi bisa menjadi haram karena dengan cara yang tidak benar menyembelihnya. Jadi ketika menyembelih, kemudian tidak membaca basmalah, maka ayam itu menjadi haram. Kemudian ada ayam, jalan-jalan ke tengah jalan, kemudian ditabrak mobil, kemudian itu apabila dikonsumsi juga menjadi haram. Jadi sesuatu yang halal itu akan bisa menjadi haram karena disebabkan sesuatu. Ya. Terus ada yang memang makanan itu diharamkan anak-anak. Nah, contohnya apa ya kira-kira? Yang sudah dinas di dalam Al-Quran itu ada yang namanya daging babi dan anjing. Anak-anak, dari sini anak-anakku sekalian, yang paling penting bagi kita sebagai muslim adalah kita harus pandai-pandai memilah dan memilih makanan mana yang halal dan makanan mana yang haram. Sehingga kita harus betul-betul menaati perintah Allah. Karena kita sebagai orang Islam, kita harus mentaati perintah Allah, mana yang diharamkan Allah, mana yang dihalalkan. Itu anak-anakku sekalian, penekanan untuk pelajaran hari ini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membedakan mana makanan halal dan mana makanan haram. Mungkin itu yang bisa Pak Khalil sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari makanan halal dan haram pada pagi hari ini, kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya, kita bisa mengaplikasikannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita mau mengkonsumsi makanan, kita tahu mana makanan halal dan makanan yang haram. Anak-anak, mohon maaf untuk pertemuan kali ini apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Pak Khalil tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mari anak-anak kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.